Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Sudah menjadi asumsi masyarakat dunia pada umumnya bahwa ras Yahudi dikatakan memiliki kecerdasan di atas rata-rata ras dari bangsa lainnya. Banyak sekali narasi yang ditulis baik di media sosial, internet ataupun lewat buku, penelitian hingga tesis yang dilakukan bertahun-tahun untuk meneliti keakuratan informasi ini. Ada yang mengatakan semenjak di dalam kandungan, sang ibu telah melatih bayinya dengan cara mengerjakan soal matematika. Ada juga yang mengatakan mereka memiliki kelainan genetik atau penyakit yang membuat mereka cerdas. Namun benarkah demikian? Ataukah hanya asumsi dari sugesti yang diberitakan media pada umumnya? Tak bisa dipungkiri jika faktanya saat ini memang banyak tokoh ilmuwan yang lahir dari bangsa mereka. Namun tahukah kita, itu semua diperoleh bukan berdasar keunggulan ras Yahudi. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan tersebut, antara lain kemauan, keuangan, kesempatan, dan kemudahan. Jika kita telusuri dengan teliti, dari sekian banyak daftar ilmuwan Yahudi di dunia, periode di mana bangsa ini melahirkan sebagian besar ilmuwan dan kaum cendekiawan sebenarnya baru dimulai pada abad ke-19 Masehi. Ferdinand Kohn dilahirkan pada tahun 1828 Masehi. Albert Einstein dilahirkan pada tahun 1879 Masehi. Karl Marx dilahirkan pada tahun 1818 Masehi. Satu-satunya fisikawan dari ras Yahudi yang dilahirkan lebih tua pada abad ke-17 adalah Isaac Newton. Jika memang mereka adalah ras yang memiliki kecerdasan, harusnya sejak dulu mereka memiliki pengetahuan dan penemuan penting. Sebagai perbandingan, peradaban Islam telah melahirkan sederet ilmuwan dan orang-orang cerdas semenjak abad ke-8 Masehi. Ditandai dengan penemuan Al-Khawarizmi tentang linier, algoritma, notasi kuadrat, hingga sistem penomoran bilangan desimal yang baru digunakan oleh orang-orang Kristen dan Yahudi Eropa pada abad ke-12 Masehi. Lalu mengapa orang-orang Yahudi semenjak abad ke-19 begitu mendominasi? Selain karena menguatnya paham Zionisme, pada abad ini pula bangsa Yahudi baru memiliki sumber daya. Dimulai dari berkembangnya sistem perbankan yang dikelola keluarga Yahudi Rothschild, hingga berhasil menguasai sistem keuangan kerajaan-kerajaan di tanah Eropa. Jadi tidak mengherankan jika orang-orang Yahudi saat ini begitu mendewakan keluarga Rothschild, karena bagi mereka, Rothschild adalah pahlawan besar Yahudi yang secara langsung atau tidak langsung dianggap ikut mempengaruhi dan memiliki andil yang besar terhadap lahirnya generasi terpelajar di antara orang-orang Yahudi hingga berhasil menduduki Palestina pada tahun 1948. Dan tahukah kita apa strategi yang diterapkan negara Zionis Israel untuk menjaga superioritas mereka dalam dunia sains dan teknologi hingga saat ini? Semenjak berdirinya negara Zionis, Dinas Intelijen Rahasia Israel atau Mossad telah melakukan operasi pembunuhan yang menargetkan para ilmuwan dan cendekiawan Arab. Israel terus berusaha menggagalkan setiap upaya bangsa Arab pada khususnya dan umat Muslim pada umumnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Lewat Badan Intelijen Mossad, pemerintah Zionis menyediakan aset, perangkat, peralatan, para spesialis, dan dana untuk aksi-aksi tersebut. Karena Yahudi tahu betul bahwa aksi-aksi tersebut adalah bagian dari perang permanen dalam strategi mereka yang terang-terangan terhadap umat Islam. Langkah-langkah ini digunakan untuk mempertahankan superioritas Israel di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan sains yang didukung oleh Amerika. Hal ini yang mendorong mereka terus mengadopsi kebijakan pembunuhan terhadap para ilmuwan Arab
hingga membatasi peluang bagi mahasiswa dunia ketiga guna menolak masuknya mahasiswa Arab dalam studi yang bersifat strategis dan menolak mereka mendaftarkan diri di tingkat studi-studi khusus yang meluluskan para ilmuwan atom dan kimia. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 82. Dari uraian singkat ini, bisa kita pahami sebenarnya Yahudi bukanlah ras yang cerdas. Mereka sama seperti kita, sebagaimana semua manusia berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Maka semua manusia itu sama, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Allahu a'lam bishawab.